Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Sallallahu wasallam alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan, amma ba'd. Halaman 70 kita masuk bab baru, kitabus sholat. Kitabus sholat itu artinya bab tentang sholat. Babul mawaqit, bab tentang waktu-waktu sholat. Ayatnya sudah sangat populer ya. Inna sholata kanat alal mu'minina kitabam mauquta. Hadis yang pertama dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala waqtu zuhri idza zalatis syamsu. Waktu zuhur itu ketika tergelincir matahari. Maksudnya tergelincir dari tengah hari. Matahari titik kulminasi. Kulminasi itu tengah. Tergelincir itu berarti 1 derajat. 1 derajat ke arah barat. 1 derajat itu 4 menit. Jadi waktu duhur itu 4 menit dari titik kulminasi. Nanti kan ada larangan sholat ya, ketika matahari pas di tengah titik kulminasi. Itu artinya berarti 4 menit sebelum duhur. Larangan sholat itu. Nanti ada hadisnya khusus dibahas. Wa kana dhillur rajuli katulihi ma lam yahdur waqtul asri. Dan bayangan seseorang itu seperti panjangnya selama belum hadir waktu asar. Maksudnya bayangannya masih menyatu ya, atau masih lurus, karena kan tidak setiap hari bayangan itu hilang ya, menyatu dengan benda. Hanya pas tepat matahari ada di atas kepala kita, dan itu 1 tahun paling 2 kali ya. Bandung saya kurang tahu. Kalau Rusdul Ka'bah, matahari tepat ada di atas Ka'bah itu bulan Mei dan bulan Juli, akhir Mei akhir Juli. Bandung juga kurang lebih 2 kali, cuma saya nggak pernah menghafal ya kapan matahari tepat ada di atas kepala kita di Bandung. Jadi artinya bayang-bayang itu tegak lurus sama dengan bendanya. Jadi kalau ini seandainya benda apa ya, kan bayangan itu dari sini kan. Nah ketika tegak lurus itu waktu duhur. Nanti bergeser lagi kan. Dulu Masjid At-Taubah kubahnya itu kaca ya. Saya ketika itikaf dengan almarhum Pak Haji Toha itu, Ustadz tos duhur acan, lihat bayangan dari atas. Oh nya ke acan masih kene ngetan cina gitu. Nya ngulon nya tah cenah usah geus rada kaketa ngetan, berarti geus lohor cenah gitu. Dia ngukur waktu sholat itu beliau dari bayang-bayang saja, karena terlihat ya begitu ya. Jadi ketika lurus sama dengan bendanya itu adalah waktu duhur. Malam yahdur waktul asri, selama belum datang waktu asar. Nah waktu asar di sini nggak dijelaskan kapan di hadis ini, nanti dijelaskan di riwayat lainnya. Wa waqtul asri malam tasfarra samsu, dan waktu asar selama belum matahari menguning.
ketika matahari menguning, artinya menjelang terbenam, itu sudah habis waktu asar. Wa waktu sholatil maghrib malam yaghibis syafaq. Waktu sholat maghrib selama belum hilang syafaq. Syafaq itu layung berem, ya, mega merah, ya, bukan megawati, ya, kebetulan megawati merah juga. Ini tentunya bisa diamati ya di alam terbuka. Kalau kayak di Kopo ini susah, sudah polusi cahaya. Kalau sedang camping di gunung mudah mengamatinya, ya, atau di tengah laut. Saya pernah perjalanan tengah laut, ya, dari Sapekan ke Bali, berangkat dari Sapekan setengah 5 sore, jam 4 sore, datang ke Bali jam 3 malam, 3 Janari, 3 dini hari. Jadi mengamati, ya, oh ini matahari merah, kemudian sinar merah matahari, ya, layung berem kalau kata orang Sunda. Saya pernah dapat SMS dulu ketika zaman SMS, rekan-rekan lihatlah adzan maghrib itu keliru, karena lihatlah sekeliling, katanya matahari masih langit masih cerah. Saya ditanya oleh jamaah, Ustaz ini ada yang begini gimana? Iya iyalah, maghrib itu langit masih cerah, kalau udah gelap berarti isya, ya. Jadi ketika matahari terbenam itu langitnya masih cerah, itu ibarat subuh, ya. Subuh itu kan menjelang terang. Nah, udah terang itu baru habis subuh. Kalau maghrib masih terang, itu maghrib. Ketika terbenam dan berkurang terangnya sampai habis sinar merah di ufuk barat, baru itu waktu isya. Dan ini 4 sholat itu kan nyambung, ya. Di surat Al-Isra dijelaskan, aqimis sholata lidulukis syamsi ila ghasaqil lail. Tegakkan sholat itu ketika matahari tergelincir atau bergeser sampai tengah malam. Wa Qur'an al-fajri, dan bacaan di waktu fajar, sholat subuh. Jadi waktu sholat itu 2, 1 dari tengah hari sampai tengah malam, 2 subuh. Makanya subuh ini tidak nyambung dengan sebelumnya dan tidak nyambung dengan sesudahnya. Tapi kalau duhur sampai tengah malam itu nyambung. Duhur berakhir asar, asar berakhir maghrib, maghrib berakhir isya. Nah ini, jadi ketika sinar merah di ufuk barat habis, itu berarti sudah masuk waktu isya. Wa waktu sholatil isya'i ila nisfil lailil ausat, dan waktu sholat isya sampai tengah malam yang pertengahan, betul-betul tengah malam. Menentukan tengah malam itu bagaimana? Kalau guru saya dulu, Ustadz Sodikin rahimahullah, lihat saja tengah siang. Tengah siang apa? Duhur. Duhur jam berapa? Jam 12, atau sekarang setengah 12, berarti tengah malamnya setengah 12. Jadi isya itu habis sampai jam setengah 12. Bapak sengaja nonton dulu Persib, udah Persib lalu Liga Inggris, ya, beres jam 12, sholat isya, udah habis waktunya, dosa itu. Tapi memang masih harus dilakukan, ya, karena lalai atau terlupa, terlalaikan, tetap harus dilakukan meskipun udah lewat, tapi dosa. Ya, dosa karena melakukan di luar waktu, ya. Itu sebagai sholat badal aja, sholat pengganti. Yang kedua, ngukur tengah malam itu dari waktu malam. Waktu malamnya menghitungnya dari terbenam matahari sampai subuh. Kenapa? Mengukurnya ke dalil saum. Saum itu kan
diamalkan dari sejak subuh sampai maghrib. Maka berarti malam itu maghrib sampai subuh. Berarti tengah malamnya nggak jam 12 setengah 12, jam 11. So hitung tengahnya. Dan saya pribadi ya, pendapat subjektif saya pribadi lebih ke tengah malam itu ya paling mudah tengah hari, duhur patokannya. Kalau duhur jam 12 itu jam 12 tengah malam ya. Tapi memang sebagai kehati-hatian patoklah tengah malam itu jam 11 aman. Jadi kita jangan sholat isya lebih dari jam 11 11 malam ya. Wa waktu sholati subhi min tulu'il fajri malam tatlu'i syamsu. Waktu sholat subuh dari terbit fajar sampai atau selama belum terbit matahari. Artinya sampai terbit matahari. Rawahu Muslim. Nah di sini kan nggak disebutkan waktu asar kapan ya. Dijelaskannya di riwayat yang lain, di hadis berikutnya, walahu, masih riwayat Muslim min hadits Buraidah, dari hadis Buraidah. Hadisnya panjang. Nah yang dikutip ini sholat asarnya aja. Wasyamsu baydo naqiyah, matahari masih putih bersih. Kalau dalam hadis Abu Musa, ini juga hadisnya panjang, yang dikutip oleh Ibnu Hajar cuma tentang sholat asarnya saja. Wasyamsu murtafi'atun, dan matahari masih tinggi. Hari ini ikhwati iman sekalian, waktu sholat ditentukan dengan jam. Ngukurnya dari posisi matahari. Subuh itu 20 derajat di bawah ufuk. 1 derajat itu 4 menit. Jadi kalau 20 derajat kali 4 sabara 80 menit. Ini hese. 80 menit. 80 menit sebelum terbit matahari. Kalau Muhammadiyah 18 derajat. Makanya beda 8 menit adzan kita yang Kemenag dengan Muhammadiyah. Kalau kita sekarang ada jam 4 lebih 10, Muhammadiyah itu jam 4 lebih 18. Alasannya mengapa? Alasannya karena kalau 20 derajat di bawah ufuk belum terlihat sinar subuh. Subuh itu kan mulai terang, fajar. Fajar itu artinya membelah. Sinar yang membelah kegelapan malam. Ya, dan nanti dijelaskan sinar fajar itu ada yang ke atas, ada yang ke pinggir. Dan kalau kita perhatikan ya, zaman kita camping dulu, mulanya memang ke atas dulu. Nah, lalu sinar yang atas ini menarik sinar yang ada di sampingnya. Jadi ini kepalanya gitu kan. Nah, terangkatlah. Nah, yang dihitung fajar subuh itu ketika sinar memanjang. Nah, kemarin kan pernah kita tulis di majalah Tafakuh ya, ketika Muhammadiyah awal tahun 2021 mengumumkan bahwa waktu subuh terlalu pagi. 20 derajat itu harusnya 18 derajat. Muhammadiyah pengamatannya di Malang, di Jogja ya. Dan itu oleh Kemenag ya, oleh Jumhur Indonesiyin selain Muhammadiyah ya. Itu kurang tepat ngambil sampel di kota. Hese atau ada di kota mah nya cararaang ya. Cararaangnya otomatis sinar fajar yang kecil nggak kelihatan. Makanya Pak Profesor Thomas Jamaluddin dengan tim dari Kemenag ya, THR, kalau dulu namanya BHR, Badan Hisab Ru'yat, sekarang mah THR, Tim Hisab dan Ru'yat. Dan tunjangan hari raya. THR tahun 2019 sebenarnya 18 itu ke Labuan Bajo. Di Labuan Bajo kan polusi cahayanya masih kurang. Boska saja kan sekarang tidak akurat ya, karena terganggu polusi cahaya di Lembang ya, sering protes tuh dari Boska ITB ya.
Apalagi di Malang, di Jogja, wah susah. Di Lembang wae geus serat. Ya. Maka dari itu di Labuan Bajo, dan ada bukti citra fotonya langsung. Fotonya pakai kamera DSLR yang canggih yang dimiliki, lalu kemudian dimasukkan ke komputer kan, bisa. Ya. Santri-santri juga ini bisa. Ya. Foto teropong langsung masuk ke komputer, bisa, ada aplikasinya. Dan itu 20 derajat atau 80 menit sebelum ufuk atau 20 derajat di bawah ufuk itu sudah terlihat. Memang kecil, enggak apa-apa. Kan fajar itu kecil. Ya, jadi sekali lagi Pak, 20 derajat di bawah ufuk itu subuh. Perbedaan Kemenag atau Jumhur Muslimin Indonesiin, ya, kaum Muslimin Indonesia dan Muhammadiyah, perbedaan ijtihad. Jangan saling menghina, ya. Bisi bapak di sini ada masjid Muhammadiyah, oh borang-borang teuing itu cenah subrang subuh borang, nah, jangan. Atau orang Muhammadiyah menghina Masjid Baitur Rahman, nyoboh teuing di ka mana tuh. Enggak usah, ya. Silakan masing-masing menjalankan ijtihadnya. Tapi saya pribadi lebih cenderung, karena hadisnya nanti ada asbihu bisubhi, waktu subuh itu seawal mungkin, fa innahu a'dhamu liujurikum, karena lebih besar untuk pahala itu. Jadi subuh mah awal-awal patanginas tanginas. Jadi seandainya itu sudah jelas terbit fajar, udah itu yang Kemenag ini sudah benar. Ya, yang Kemenag ini sudah benar. Dan bukan Kemenag saja, kan Mabims. Mabims itu Menteri Agama Brunei, Indonesia, Singapura, Malaysia. Mabims istilahnya. 20 derajat Pak ya. Nah terus duhur tadi. Duhur itu mengukurnya kulminasi. Data kulminasi kan mudah ya. Di internet ada. Nah berarti 4 menit sesudah kulminasi. Itu duhur. Nah ngukur asar setengahnya dari duhur dan maghrib. Ya, duhur, maghrib kan ada datanya jelas, matahari terbenam jam berapa. Asar itu ditarik tengah-tengahnya. Makanya kalau sekarang asarnya jam 3 kurang seperempat atau 14.43 ya. Tadi saya sholat asar di rumah sakit 14.43. Itu karena duhurnya setengah 12 ya, jadi otomatis mundur asarnya juga. Nanti kalau duhurnya jam 12, otomatis asarnya juga jam 3 atau jam 3 lebih, bahkan ada kadang pernah setengah 4 ya, hampir setengah 4, tergantung duhur dan maghribnya asar itu tengah-tengah. Jadi fikih matahari masih terang, tidak terlalu sore, tidak terlalu siang, maka berarti tengah-tengah ya. Lalu maghrib terbenam matahari ya, dan isya itu 18 derajat. Sebetulnya posisinya sama dengan subuh, 20 derajat di bawah ufuk. Cuma pertimbangannya kalau subuh kan dari gelap ke terang, jadi awas mata itu, awas apa, tepat ya melihatnya, nggak silau. Tapi kalau isya dari terang ke gelap, ini agak susah. Maka dari itu diukurkannya 18 derajat. 18 kali 4 berapa Pak? 80 kurang 8 ya, 72 menit. Sok eta. Ya, dari adzan maghrib ke adzan isya itu kurang lebih 72 menit. Selalu itu begitu. Ya, jam maghribna jam sekarang ya, jam 6 kurang seperempat. Ya berarti isyanya jam 7 kurang 5 sekitar. Ya kan 72 ya, 60 tambah 12 menit. Kalau maghribnya jam 6 seperempat, berarti isyanya hampir jam setengah 8, begitu saja ya, mengukur waktu sholat pakai jam sekarang itu pakai hisab ya, astronomi. Tapi kalaupun Bapak nggak punya jam, ini bisa dipakai ya, kayak saya ketika itu Pak
ngecas da kapal nelayan casan lagi eueuh baterai habis, ya udah kita lihat aja matahari sunsetnya hanjakal we tadi foto da sieun ti kelebuhnya. Jadi sunset lihat aja itu, oh ini udah, apalagi kalau sedang safar ya boleh dijamak. Subuh juga lihat aja ya, atau di kereta misalkan Bapak lihat, atau di pesawat ya. Nah di pesawat lihat aja, lihat. Saya ketika ke Jogja berangkat jam 5 ya, bulan Ramadan, karena mau mengisi acara Ba'da Tarawih di Jogjanya. Pesawat berangkat jam 5. Itu ngukur maghrib lihat aja mudah. Oh ini masih terang, matahari udah terbenam, udah buka, nggak usah nunggu komando dari pesawat ya. Lihat aja situasi sekitar. Kemudian hadis dari Abu Barzah Al-Aslami radhiyallahu taala anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusallil asra. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat asar. Tsumma yarji'u ahaduna, kemudian pulang salah seorang di antara kami ila rohlihi, ke rumahnya fi aqsal Madinah, di ujung kota Madinah. Nah ini saya lupa nih ya, atau memang nggak punya datanya. Madinah itu ujung kota di zaman Nabi berapa kilometer? Pasti beda dengan Madinah yang sekarang ya. Mina aja beda, Mina zaman Nabi dengan Mina yang sekarang. Sekarang ada Mina Jadid ya, diperluas ya. Tapi masih Mina ya. Jadi ini saya nggak punya data nih, cuma ya sebutlah kalau kita samakan antara Bandung ke Soreang, nah ya ujung kota Bandung. Wasamsu hayyatun, dan matahari masih hidup ya, masih panas. Ini berarti asar itu tidak sore banget dan tidak terlalu siang, makanya tengah-tengah. Beres sholat asar pulang ke Soreang itu matahari masih panas ya. Sama kita juga. Tadi kan misalkan kalau tidak hujan jam 3 kurang seperempat, beres jam 3 Bapak dari Kopo ke Soreang misalkan, ya perjalanan kuda itu, unta itu sebutlah 40-50 km per jam ya, atau 60 km per jam. Pan ayah sajaman jam 4 masih caang ya kalau halodoum, kalau kemarau tidak hujan. Wa kana yastahibbu an yu'akhira minal isya. Beliau itu suka mengakhirkan isya. Tapi ini kasih catatan ya. Makanya saya pernah menulis di website At-Taubah bagaimana sebetulnya sunnah mengakhirkan isya itu. Kesimpulannya begini, Nabi memang senang mengakhirkan isya, tapi Nabi melaksanakannya bisa dihitung. Bahkan setahu saya cuma 1 kali. Untuk menunjukkan boleh, tapi Nabi tidak merutinkan. Kenapa? Karena memberatkan umatku. Mengakhirkan isya itu sampai atama. Apa atama itu? Waktu ibu-ibu dan anak-anak sudah tidur. Jam sabaraha? Jam 9.10 kan? Kok mau burdak ayeuna burdak YouTube? Ya. Kok mau Persib? Ya. Cuma ibu-ibu kan rata-rata ibu-ibu anak-anak jam 9.10 udah tidur. Nah itu waktu sholat isya. Teka bayang jam 7 wae ripuh ya, komo enak kudu jam 9. Mengumpulkan jamaah yang sudah sholat maghrib, makan, istirahat, oh jam 9 harus ke masjid, susah ya. Makanya Nabi melaksanakannya setahu saya hanya 1 kali ya. Jadi maksud yastahibu ini bukan berarti dianjurkan di Baitur Rahman sholat isyanya jam 9 malam saja, enggak. Faktanya Nabi tetap di awal waktu sholat isya. Wa kana yakrahun nauma qablaha wal haditha ba'daha. Nabi membenci tidur sebelum isya dan ngobrol sesudah isya. Kenapa membenci tidur sebelum isya? Karena takut kebablasan. Lewat tengah malam dosa. Ya. Saya pun sering dibuat capek ya. Anak-anak tiburang titah sare motah
geus magrib peureum di masjid teh. Maka peureum di masjid ya udah dibiarkan aja. Soalnya kalau ke rumah saya diudangkeun isana. Ya. Kita juga sama, kalau kita lelah, capek, pada maghrib tidur, sok isya pasti rawan itu terlewat. Dan ngobrol sesudah isya, istilahnya as-samar, ya. Makanya Umar bin Khattab itu Pak, kalau pulang sholat isya, lihat bapak-bapak ngalobrol, ngawangkong, nongkrong, dipukul oleh Umar bin Khattab. As-samaron awalal lail wa nauman akhirahu. Sekarang aja ngobrol awal malam, nanti akhir malam sarare. Kenapa Nabi membenci ngobrol ba'da isya? Agar nanti akhir malam bisa bangun. Kan sok pikir-pikir oleh kita, kenapa di kita tidak jadi tradisi sholat tahajud akhir malam masyarakat umum? Padahal ada waktu mereka di awal malam, ya. Di awal malam itu kan rata-rata bapak-bapak terus jam 10 kan, jam 10, jam 11. Coba itu geser ke ba'da isya, tidur, agar nanti di akhir malam bangun segera. Saya zaman kuliah dulu ada perlu sama Pak Kiai Didin Hafiduddin, pada sholat isya ngeprint dulu jam 8-an datang ke rumah beliau, karena kan di komplek kampus. Pak Kiainya ada, kata pembantunya, Pak Kiai pada isya tidur, kalau nggak ada kegiatan pasti tidur, nggak bisa diganggu. Aduh, cete, kapaksa kudu mondok. Pak Kiai itu, lalu kata Dokter Ibdal Syah, ya asistennya, karena beliau kalau ngajar di S3 ada dengan asisten dosen Dokter Ibdal Syah. Pak Kiai itu awal malam tidur, akhir malam beliau bangun. Ya, jadi itu sunnah Nabi. Makanya saya pribadi ya sering marah-marah ke santri, mana malah labar teh, ngalobrol teh, dan sering mengingatkan. Bahkan pernah saya tuliskan di website At-Taubah, berlakukan jam malam, ya, berlakukan jam malam. Apa jam malam itu? Bapak-bapak pada isya kalau nggak ada kegiatan tidur. Dan cenah cantun luh, berarti siangnya kurang capek. Siangnya lo basare, jadi kalong. Ya, siang banyak tidur, malam susah tidur. Ya, makanya nanti siang capek, ya, tidurnya merebahkan badan saja pada duhur, hanya menghilangkan lelah. Nanti capek lagi, agar nanti pada isya itu bisa langsung tidur. Kecuali as-samar fil ilmi, ngobrolnya dalam hal ilmu, kayak kita nih pada isya ada kajian nggak apa-apa. Tapi memang idealnya ya seperti di sini, ya, pada isya nggak terlalu lama agar kita bisa beristirahat buat nanti bangun di akhir malam. Ya. Tuh berlakukan jam malam tuh seperti itu. Wa kana yanfatilu min sholatil ghoda, dan beliau selesai dari sholat subuh. Hina ya'rifur rajulu jalisahu, ketika seseorang mengenali teman duduknya. Zaman Nabi kan Pak nggak ada listrik ya. Nanti dijelaskan di hadis yang akan datang, Nabi itu sholat ketika masih gelap. Kan fajar sedikit itu belum terang. Selesai sudah terang. Itu kalau dipoto-foto observasi Pak Thomas Jamaluddin, kurang lebih 4 derajat dari mulai terbit ke terang itu. 4 derajat kali 4 16 menit. Paling cepat itu 16 menit sholat Nabi. Maka dari itu wa kana yaqra'u bisittin, beliau membaca 60 ayat ilal mi'ah, sampai 100 ayat sarokaat. 60 ayat itu kalau standar An-Naba berarti 2 halaman. Ya, Nabi itu 1 rakaat subuh baca 2 halaman. Kalau saya di sini di Baitur Rahman 2 halaman teh di 2 rakaat kan. Kalau di At-Taubah kalau saya sehat kadang 1 rakaat 1 lembar 2 halaman. Di dia mah boleh diprotes.
Sigana nya aya meureun Pak Hajinya cenah Ustaz salat subuh panjang wae ponok teh. Jadi itu sunahnya begitu ya. Saya sering bilang bapak-bapak yang enggak kuat duduk saja. Boleh. Daripada protes ke imam untuk tidak menyukai sunnah, bahaya. Man raghiba an sunnati falaisa minni. Yang tidak senang sunnahku bukan umatku. Ya, makanya bapak mertua saya awal pindah beliau ke Kampung Babakan. Kumaha Pak? Aya teu betahna salat subuhna ditu teh gancang teh. Biasa panjang. Bukan di masjid saya aja, di masjid bapak saya, di masjid Ustadz Saifuddin ya, di masjid yang lain. Di situ Aksan itu 4 masjid binaan kami para raja. Nggak punya pilihan, makanya punten santri-santri nubara raung Pak, sholatnya itu bukan di masjid binaan kita, di masjid Nahdiyin ya. Sok ditegor ku kepala asrama, di mana? Di masjid itu nah tereh. Kalau di masjid-masjid kita lama justru itu sunnah ya, di masjid sunnah 60 sampai 100. Kemudian hadis berikutnya wa indahuma min hadithi Jabir, masih riwayat Bukhari Muslim dari hadis Jabir. Wal isya'a dan isya ahyanan terkadang yuqaddimuha, Nabi mendahulukannya. Wa ahyanan dan terkadang yuakhiruha, Nabi mengakhirkannya. Idza ra'ahu mujtama'u ajala, kalau Nabi melihat jamaah sudah berkumpul, beliau menyegerakan. Wa idza ra'ahum abtau, dan apabila Nabi melihat jamaah terlambat, akhara, Nabi mengakhirkan. Tentu terlambat di sini bukan karena lalai, karena ada Persib, ada timnas, ieu Thomas Cup sana lebar. Ya, yang lalajo si Fajarian. Menang ke 2-0 cenah gitu. Jangan bagi kang ngorbankeun salat Isya enggak boleh. Yang dimaksud sahabat terlambat tentu karena pulang jihad. Jihad itu kan batasnya sampai maghrib. Jadi mungkin pas pulang kemudian sholat maghrib lalu beberes ya, udah beres perang pasti banyak beberes. Kita aja acara besarnya bapak gowes, tanya beberesnya kan lama. Ya. Nah ini agak terlambat datangnya. Atau kalau pengalaman saya naik kapal laut Dobon Solo, Pak Ustadz boleh sholat isyanya dimundurkan setengah jam. Kenapa Pak Kapten? Ini kapalnya mau berlayar dari pelabuhan ya, lagi ngangkut barang tanggung, udah ngangkut barang lu berlayar, lu nanti belok pan masa sedang sholat jadi belok-belok arahnya, belok menunggu kapal posisi lurus. Oh boleh, nggak apa-apa begitu ya, dan diumumkan oleh kaptennya ya, oleh pengumumannya kepada penumpang untuk sholat isya malam ini akan dilaksanakan jam 20.00 WITA misalkan waktu Indonesia Tengah ya, karena ada kesibukan berlayar ya, melaju ya. Kemudian wasubuh, dan subuh kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusolliha bi ghulas. Nabi sallallahu alaihi wasallam salat subuh ketika masih gelap. Nah ini ya, jadi kalau maaf rekan-rekan di Muhammadiyah menilai ini terlalu gelap, kurang terang. Justru subuh itu masih gelap. Asal sudah ada fajar meskipun masih gelap, itu waktu subuh. Wali muslimin, dan dalam riwayat Muslim min hadits Abi Musa, dari hadis Abu Musa, faqamal fajro, beliau sholat subuh hinan syaqqal fajru, ketika terbelah sinar fajar atau sinar fajar membelah. Wan nasu la yakadu ya'rifu ba'dhum ba'dhan, dan orang-orang hampir-hampir tidak mengenal sebagian pada sebagiannya lagi. Ngareret kagigir duka saha. Ini terasanya ketika alirannya di masjid, aliran ya, nggak bawa HP, nggak ada lilin, kan ningali kagigireun teh teu katingal ya. Nah itu waktu sholat
subuh ya. Jadi dimulai ketika masih gelap dan selesainya sesudah terang, ketika bisa mengenali yang di samping siapa ya. Baik, cukup dulu, kita lanjut nanti pada isya. Aku qouli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala kunna nusallil maghriba, kami sholat maghrib ma Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fayan sorifu ahaduna, lalu pulang salah seorang di antara kami. Wa innahu, dan sungguh dia layu besiru, masih bisa melihat mawaqi'ana blihi, tempat jatuh anak panahnya. Ini kalau santri di kami, panah itu baru jarak 5 meter ya, 5 meter. Tapi standarnya kan ada yang 20 meter ya, standar panah itu. Jadi dari jarak 20 meter itu kelihatan ya tempat yang 20 meter itu. Jadi artinya masih cukup terang, beres sholat maghrib. Ini yang tadi saya singgung, bahwa SMS yang pernah disebarkan maghrib masih terlalu terang, harusnya sudah gelap atau gelap isya ya. Maghrib mah memang masih terang. Buktinya di zaman Nabi beres sholat maghrib, pulang teh jarak pandang 20-30 meter teh masih kelihatan ya. Kemudian Aisyah radhiyallahu anha qalat a'taman Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengakhirkan sampai atamah atau mengatamahkan. Atamah itu tadi waktu tidurnya anak-anak dan ibu-ibu ya, sekitar jam 9 malam lah ya. Nabi mengakhirkan sampai atamah sallallahu alaihi wasallam dzata lailatin, pada suatu malam, bil isya, salat isya. Dalam riwayat lain disebutkan karena ada tamu. Ini sudah adzan, sudah qomat, malah ada tamu yang mendesak, sangat penting. Nabi pun gak jadi. Kemudian Nabi ngobrol di juru sana ya. Lalu sahabat yang sudah berbaris duduk tidur. Ini hadisnya sudah dibahas kemarin di bab pembatal wudu karya sampai ibra ya. Lalu kemudian Nabi sholat dan sahabat tidak berwudu lagi. Nah ini Nabi mengakhirkan sampai atamamu, jadi ditunda sampai 2 jam. Dan sahabat nggak pulang. Kenapa? Karena mau mengejar sholat berjamaah. Sholat berjamaah isya itu kata Nabi sama dengan sholat malam, pahalanya semalam suntuk ya. Apalagi ditambah dengan sholat subuh berjamaah begitu. Jangan jadi pola pikir kabayan ya, lah nggak usah sholat subuh, kan tadi juga masih ada pahalanya cukup. Pahala sholat isyanya masih ada, masih cukup. Itu mah kabayan gitu mah. Summa kharaja, kemudian Nabi keluar, fasholla, lalu sholat. Itu harokatnya salah ya. Wa qala, lalu Nabi bersabda, innahu la waqtuha, sesungguhnya ini adalah waktunya. Laula an asyqa ala ummati, seandainya tidak memberatkan umatku. Beda payah dalam kasus siwak gosok gigi sebelum sholat. Nabi sama mengatakan seandainya tidak memberatkan umatku, tapi di sana mah mewajibkan. Dan faktanya Nabi kemudian merutinkan selalu siwak setiap kali wudu ya. Maka dari itu fikihnya siwak bergosok gigi sebelum sholat setiap kali wudu itu sunnah, karena Nabi merutinkan. Yang Nabi takutkan itu kalau diwajibkan. Nah kalau ini yang Nabi takutkan itu dirutinkan,
atama, ya, menjelang tengah malam, ya. Dan Nabi kemudian tidak merutinkan. Maka dari itu hukumnya jangan disamakan dengan gosok gigi. Sama, cenah takut memberatkan, berarti bagusnya sholat malam itu setiap malam jam 9, enggak. Karena Nabi tidak merutinkan. Dan yang kedua tadi, sholat berjamaah di awal adzan itu wajib kan hukumnya bagi laki-laki. Kita sudah pernah bahas ya di kajian subuh. Dan pahalanya juga tadi sama dengan sholat malam semalam suntuk. Tapi tong jadi dalil ngedul tahajud, ya. Kan udah cenah tadi sholat isya berjamaah, ya. Nah, dengan pertimbangan itu maka sangat tidak dibenarkan kalau bapak-bapak berijtihad, saya mau sholat isyanya nanti jam 9 malam, padahal di Baitur Rahman mau ngadan isya berjamaah ada. Kan Nabi juga menyatakan ini yang paling bagus waktu sholat isya. Salah paham, ya, gagal paham. Yang Nabi maksudkan itu memang ini waktu idealnya, tapi karena pasti berat maka Nabi tidak menetapkannya, tetap saja di awal malam begitu, ya. Dan seandainya kajian itu kemudian ada kajiannya, ada kegiatan yang tanggung sampai kemudian isya sempatnya jam 9 berdasar perhitungan nggak apa-apa. Kalau memang ada kegiatan tanggung, ya. Kayak begini, ya, kan Nabi ini nggak setiap malam begini. Kemudian hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza staddal harru, apabila sangat menyengat panas di waktu sholat duhur, fa'abridu bis sholat, tunggulah dingin untuk sholat. Zaman Nabi itu kan gak zaman karpet, ya. Sampai kata sahabat, kami sujud di atas baju kami. Sarung tadi gitu kan dah, sujud gitu, ya, saking panasnya. Saya nyeker itu kalau di Pangandaran, bayah jam 10 jam 11 itu panas, ya, menyeker di Pangandaran di pantai, ya, kecuali yang ada airnya. Tapi kalau yang nggak ada airnya itu panas, sujud di sana panas. Fa inna syiddatal harri min faihi jahannam, maka sesungguhnya panas yang menyengat itu hembusan neraka jahanam. Ini bagian hal gaib. Hal gaib cukup kita imani, nggak usah diteliti. Ini dari mana nih neraka jahanam itu, berarti ditelusuri, capek maneh, ya. Udah aja, ini bagian keimanan, sami'na wa ata'na. Yang intinya boleh sholat duhur diakhirkan kalau memang sangat panas menyengat. Pertanyaannya, mungkinkah di Baitur Rahman panas menyengat itu ada? Nggak mungkin, atau AC ya. Jadi alasan mengakhirkan sholat duhur di Baitur Rahman di sini nggak berlaku. Mungkin berlakunya ketika camping, ya, ketika bapak safar di perjalanan mau sholat di jalan, ya, bukan di rest area mah tirisnya segar, ya, AC, panas, nggak nyaman, diakhirkan saja boleh, ya. Dan dalam riwayat lain dijelaskan diakhirkannya ini nggak sampai sholat asar, pertengahan antara duhur dan asar, jadi sekitar jam 1:30. Kalau asarnya jam 3, ya 1:30 jam 2 boleh. Pokoknya berlalu panas lah. Dan apalagi musim yang sekarang, ya, lewat duhur biasanya hujan, ya, jadi kalau pas duhur panas boleh diakhirkan. Syaratnya tadi kalau sedang panas, ya. Kalau di Baitur Rahman nggak mungkin terasa panas, ayah AC, ya. Jadi ini sama aja dengan yang tadi, Pak. Sholat isya boleh diakhirkan karena sebab ada kegiatan yang mendesak. Kalau dokter mau operasi misalkan, ya, kalau ustadz tentunya, ya, misalnya ada kepentingan lah, ya, mendesak, misalkan harus
membeli apa yang perjalanannya jauh misalkan. Yang kedua ini, sholat duhur juga boleh diakhirkan, tapi nggak sampai asar, sampai hilang panasnya. Dan ilat ini nggak berlaku di kita, karena di kita sudah tidak panas, kecuali masjid nantinya pajero pak panas di jero. Ada kan masjidnya panas, masuk panas, nggak nyaman, boleh diakhirkan. Kemudian yang 172 ini hadis dari Rafi bin Khadij, masih tentang sholat subuh. Rasulullah SAW bersabda, asbihu bisubhi. Ini pada dua makna. Asbihu itu kan artinya terang. Tunggulah sampai terang untuk sholat subuh. Itu madhab Hanafi. Jamaah saya yang sholat, yang pernah ke Turki, pan ayapnya namanya Androidnya waktu sholat teh ka masjid dari kunci kene. Cenah sholat teh. Lu pas dilihat mau terbit matahari baru dibuka masjid adzan subuh. Di Turki, tentunya Turki yang madhabnya Hanafi, dan memang ada beberapa yang madhab Hanafi. Ya, di Indonesia mah nggak ada, antara dua lah. Di Indonesia mah Syafi'i dan Hanbali. Ya, Syafi'i teh Nahdiyin, Habaib, Syekh Abdul Somad. Nah, Syafi'iyah, kalau Hanbali mah Salafi, Persis, Muhammadiyah, ini lebih dekat ke Hanbali. Ini Hanafi. Hanafi memahami jadi sholat subuh teh ditunggu sampai terang, udah terang baru sholat. Fa innahu a'dhamu li ujurikum, karena itu lebih besar pahalanya untuk kalian. Nah, kalau selain madzhab Hanafi memahami hadis ini, sholat subuhlah sampai terang, bukan tunggulah sampai terang, bukan. Sholat subuhlah sampai terang. Hadisnya kan tadi jelas, ya, diawali ketika masih gelap dan selesai sudah terang. Ya, kurang lebih 15 menit sampai 20 menit. Pak Haji nukanto sholat subuh di Masjidil Haram berapa menit Pak Haji? Di Masjidil Haram sholat subuh? Hilang deh. Umrohnya terselama ini. Libur gitu. Tapi katanya kurang lebih 10 sampai 15 menit. Ya, standarnya begitu. Jadi kalau saya di sini Pak 10 menit, Bapak jangan protes ya. Itu ikhtiar kita sesuai dengan sunnah ya. Saya kira cukup dulu sekian pembahasan fikih pengantar waktu sholat ini. Insyaallah nanti kita sambung dengan hadis-hadis yang akan datang. Di antaranya tentang waktu-waktu yang dilarang padanya sholat. Mangga bilih aya pertarosan nyanggakeun. Mangga Pak Haji. Sholat zuhur, waktu zuhur tidak ada sanksi. Kemudian wakana tidur berjulur katuli. Maksudnya dari mungkin apa saya ini bukan wakana tidur arjuli katuli. Ini kan waktu zuhur dari zawal matahari sampai dan berbarengan. Enggak. Jadi gini ya, kalau kita buka riwayat hadis Abdullah bin Amr ini, ada berbagai jalur periwayatan. Ada yang ringkas begini, ada yang panjang. Yang panjang itu Pak, ketika Nabi beres Isra Mi'raj, Nabi itu belum dikasih tahu waktu sholat. Nah, baru kemudian Jibril datang di hari pertama mengajarkan sholat subuh, duhur, asar, maghrib, isya di awal waktu. Lalu besoknya Jibril datang lagi mengajarkan sholat subuh, duhur, asar, maghrib, isya di akhir waktu.
Lalu kata Jibril, waktu sholat itu antara yang kemarin dan yang sekarang. Nah, hadis Abdullah bin Amr ini ada yang redaksinya begini. Sholat duhur itu dari mulai tergelincir matahari sampai bayangan seseorang sama panjang dengan bendanya. Ada yang begitu. Ada juga yang begini. Waktu sholat duhur itu ketika tergelincir matahari dan bayangan satu benda seseorang sama dengan orang itu. Nah, kalau yang tadi redaksinya sampai berarti itu pertanda waktu sholat asar. Berarti dipahaminya bayangannya sama. Kalau saya tinggi 160-an berarti panjangan bayangan saya sampai 160. Itu hadis yang jalur yang lain. Kalau jalur yang ini mah karena kalimatnya ketika tergelincir matahari dan bayang-bayangan sama dengan bendanya, berarti pemahaman sama di sana seperti yang tadi saya jelaskan. Mulai dari begini kan, ya. Kalau dari timur, misalkan begini dulu kan. Nah, bayangan itu bergeser begini kan. Nah, duhur itu ketika sama, gitu. Jadi sama di sana maksudnya ketika tegak lurus, ya, tidak terlalu condong ke kanan, misalkan tidak terlalu condong ke kiri. Begitu mungkin Pak Haji. Ya, kalau yang ini, ya, kalau riwayat lain ada yang sampai, ya. Kemudian yang kedua, ini ketika bacaan sholat di antara sittina ila 60 sampai 100. Jadi, yang bagaimana dengan hadis yang Rasulullah sering kalau sholat maghrib biasanya surat Al-Kafirun dan yang keduanya An-Nas. Al-Ikhlas. Al-Ikhlas. Iya, Al-Ikhlas. Al-Ikhlas. Nah, apa itu tidak termasuk sunnah Nabi? Yang riwayat sholat baca Qul ya ayyuhal kafirun dan Al-Ikhlas itu qobla subuh dan qobla maghrib, ya, atau ba'da maghrib. Jadi bukan sholat maghrib nih, ya. Ada di tafsir Ibnu Katsir di tafsir surat Al-Ikhlas, ya. Jadi di pengantarnya ditulis riwayat-riwayat Nabi itu merutinkan qobla subuh itu standarnya Qul ya ayyuhal kafirun dan Qul huwallahu ahad. Dan itu berlaku kalau di masjid saya Pak di At-Taubah. Kalau di sini saya pribadi nggak berlaku. Saya lihat dulu menitnya masih lama. Masa kesempatan panjangkeun we gitu. Kalau di sini kan mungkin jaraknya jauh-jauh ya. Di masjid abdi mah ada cara raket. Ya. Jadi sholat qobla subuh itu pasti cepat. Kalau di sini kan gimana bunyi, makanya saya lihat dulu 6 menit. Nah, lalu asa we. Sholat sunat itu kan bukan berarti haram membaca surat lain selain Qul ya ayyuhal kafirun dan Al-Ikhlas, ya, selain Al-Kafirun dan Al-Ikhlas. Adapun sholat maghrib standar Nabi itu kisorul mufassal. Mufassal yang pendek. Mufassal itu surat yang banyak penggalan-penggalan ayatnya. Itu para ulama sepakat, bukan sepakat. Kalau kita tarik benang merah dari semua diskusi apa al-mufassal itu 5 juz terakhir. Makanya di pesantren kami semua santri menghafal itu dari 5 juz terakhir. Nanti udah beres 26, 30 baru lari ke Al-Baqarah. Saya pernah ditanya oleh orang tua, kenapa Ustaz cenah ada Al-Baqarah sampai juz amma? Saya jawab, karena al-mufassal itu dipakai buat mengimami sholat, ya. Nabi jarang mengimami pakai Al-Baqarah, standarnya al-mufassal. Jadi kalau yang panjang itu buat sholat subuh berarti Ar-Rahman, Al-Waqi'ah, sholat subuh teh.
Kalau yang pertengahan itu buat sholat isya. Wasyamsi waduhaha wal laili idza yaghsha. Nah, sholat maghrib yang pendek. Makanya saya pun di sini maghrib mah pendek Pak ya, isya pendek. Tapi kalau duhur, asar, subuh panjang. Ya. Cuma pernah juga Nabi sholat maghrib baca surat At-Tur. At-Tur itu kan 2 halaman setengah. Ya, jadi artinya standar maghrib itu pendek, tapi sesekali panjang boleh. Bahkan Abu Bakar pernah mengimami sholat maghrib, beresnya adzan isya langsung. Gitu. Bila pada dipraktekin jadi insya Allah bubar. Sampai jamaah juga protes ke Abu Bakar, nggak apa-apa, kan boleh, ya begitu. Jadi standarnya memang pendek sholat maghrib itu. Jadi kalau Pak Haji mencontohkan Al-Kafirun, Al-Ikhlas memang begitu, pendek-pendek. Kecuali kalau sesekali mau panjang juga boleh. Subuh juga begitu, subuh panjang, pendek juga boleh, ya. Saya pernah mengimami sholat subuh baca Al-Falaq dan An-Nas, atuh da geunjleun. Itu Ramadan subuh terakhir karena beres sahur berjamaah. Memang sahur biasa berjamaah, cuma sahur berjamaah teh ngaliwat Pak, ngaliwat ngagoreng pan lelah anak-anak teh gitu. Lah abdi teh nya subuh terakhir Ramadan itu Al-Falaq An-Nas, wah geunjleun. Aduh, can Ustaz sih sering gitu. Hanya untuk menunjukkan boleh, ya boleh sholat subuh pakai kulhu, falak, binas, boleh yang pendek-pendek, tapi standarnya yang panjang, gitu. Atau pernah saya masih ingat ngarona, jadwal ngarona, dan saya memang kebetulan nggak ada kegiatan, ngiringnya ngarona. Dah liur atuh semalaman tidak tidur, jadi mengimami teh Al-Falaq dan An-Nas. Jamaah juga tanya, bisa cenah ponok liur tunduk. Ya, karena nggak tidur semalaman. Boleh, ya, tapi standarnya panjang. Yang lain mengak? Mengak Pak Haji? Batasan waktu sholat sesuai dengan hadis 170. Di antaranya batasan sholat itu contohnya zuhur dengan asar, asar maghrib, sebelum maghrib, maghrib ke isya. Nah, kalau isya sampai sebelum subuh itu waktunya? Tidak, karena di Al-Qur'annya waktu sholat itu dari tengah hari sampai tengah malam. Jadi isya nggak disambung sampai subuh, sampai tengah malam. Makanya wa Qur'anal fajr. Tadi kan saya sebut ya, waktu sholat itu 2. Satu min lidulu kisyamsi ila gosakil lail, itu 1, tengah hari sampai tengah malam. Wa dan Qur'anal fajri, sholat subuh menyengceling misah. Jadi tidak bersambung dengan sholat isya sebelumnya dan tidak nyambung dengan sholat duhur sesudahnya, enggak. Jadi sholat subuh begitu menyendiri. Otomatis berarti akhir sholat isya itu bukan sholat subuh, tapi tengah malam. Iya. Pilih patokannya yang amannya udah jam 11 aja lah. Di sebelumnya 11 harus sudah selesai sholat isya. Konsekuensinya kalau putri bapak haid lalu bersih jam 9 malam, dia masih wajib sholat isya. Ya. Masih wajib sholat isya. Cuna tunuh wayahna, ya, sholat heula gitu. Ada lagi satu lagi, mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita biasa balik ke jam satu macet kemudian jadinya bisa sampai satu jam sampai setengah jam, sehingga pada saat kami buka itu bisa udah ada ketinggalan, kemudian
Jadi itu pelaksanaan di antara Isya dan Maghrib dan Isya di jamaah itu apakah betul kalau kita melakukan Maghrib dulu kemudian Isya seperti waktu di Arafah gitu, atau gimana Pak? Kemudian kalau kita biasa melaksanakan sholat sunnah, nanti apakah sholat sunnahnya Maghrib itu udah hilang atau dengan Isya atau gimana? Ya, menjamak sholat ketika tidak safar, ketika kita ada di dalam kota itu boleh, tapi sesekali, jangan dirutinkan. Dalilnya ada, Nabi pernah menjamak sholat di Madinah. Kalau di Madinah berarti tidak safar dan tidak sedang hujan, boleh, tapi hanya sekali, menunjukkan sesekali ketika terdesak boleh ya. Saya alami itu ketika pulang nonton Persib, tapi bukan Persib asli, Persib yang kegiatan amal di Sijalak Harupat. Beres jam 5 pulang macet Pak, mau sholat di Nanjung, istri saya, Pak cenah da ibu geus kanajisan, coba macet, ya udah kita cepet-cepet pulang. Datang ke rumah pas adzan Isya, belum sholat maghrib. Ya. Di Nanyung itu sempat di sisi China teh di sumur saat sumurna. Ya udah kita pulang ngebut anger itu kabujeng. Maka saya sholat jamak maghrib dan Isya boleh, dengan sekali seumur hidup lala jo Persib. Belum pernah lagi ke Sijalak Harupat. Jeung entong we kapok. Da mau di jama da udah masuk Nanjung atau Nanjung mah geus kategori safarnya, macet lagi gitu. Jadi kalau Bapak menjama di kota ya boleh, dan tentu tidak dirutinkan. Kalau dirutinkan itu berarti mengubah waktu sholat, nggak boleh ya. Dan ketika dijama otomatis tidak ada sholat ba'da maghrib. Kalau ba'da Isya masih ada ya, kalau sedang dijama. Begitu Pak Haji. Nanti mungkin tadi bawa kemarin memang nggak ada ya dalil menjama di mukim, tapi di Muslim ada, di Sahih Muslim. Nanti kita bahas di waktu pembahasan sholat jamaah. Baik, saya kira cukup sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan bermanfaat dan insyaallah kita sambung di pembahasan yang akan datang. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.